Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita karunia yang tak terhingga. Mustahil bagi kita untuk menghitungnya. Karena karunia itulah kita masih diberi kekuatan untuk bersama-sama menghadiri pengajian yang mulia ini tanpa ada halangan apapun. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling sempurna yang tiada hentinya mengajarkan kepada kita untuk selalu tolong menolong. Beliau jugalah yang siap untuk menolong kita dengan syafaatnya beliau di dunia dan di akhirat. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang kita kerjakan pada detik hari ini menjadi solusi atas semua peristiwa yang selama ini membuat hati kita resah, membuat kita saling berbenci dan bermusuhan, membuat kita sedih dan putus asa. Kita berkumpul pada detik hari ini karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan demi mengagungkan perasaan cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Simaklah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Jangan pernah kita mengira bahwa penderitaan yang kita rasakan saat ini tidak dirasakan oleh beliau. Penderitaan yang selama ini menghimpit kita sesungguhnya juga dirasakan oleh beliau, dirasakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan sifat beliau yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berat terasa olehnya penderitaanmu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa sedih dengan kesedihan yang kita rasakan, merasa sakit dengan kesakitan yang kita rasakan. Tahukah kita bahwa beliau senantiasa berusaha membahagiakan kita semua? Beliau senantiasa menanti siapa saja di antara kita yang hendak datang kepadanya dengan membawa dosa-dosa dan hajat supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Dan yang terpenting, beliau sangat ulas asih terhadap terhadap umat-umatnya. Di dalam ayat lain kita menemukan sifat Raufur Rahim Allah Subhanahu wa taala
Tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak mengilustrasikan hubungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya dan perhatian dan rahmat beliau terhadap umat-umatnya, maka beliau menyelamatkan sifat Raufur Rahim yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Sebagai wujud ulas asih dan perhatian baginda Nabi Muhammad SAW kepada umat semasa hidup beliau, kerapnya beliau mendoakan para sahabat-sahabatnya dan hajat-hajat mereka. Beliau senantiasa membela para sahabat dan tidak pernah bosan mengajarkan ilmu syariat kepada mereka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Memang kini beliau telah wafat dan dimakamkan di kota Madinah. Namun para ulama melarang kita untuk menyamakan baginda Nabi Muhammad SAW dengan manusia biasa yang bila wafat maka kehidupannya berakhir. Sesungguhnya beliau tetap hidup dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Rasulullah SAW, orang-orang yang mati syahid saja tidak mati menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun." Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jangan mengira orang yang mati syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala dan dikuburkan itu telah tiada. Mereka tetap hidup dan mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa rezeki mereka yang didapatkan di sana? Para ahli tafsir mengungkapkan bahwa rezeki orang-orang yang mati syahid di antaranya adalah diizinkannya oleh Allah Subhanahu wa taala melihat kondisi keluarganya yang masih berada di dunia. Siapakah syuhada itu? Mereka adalah orang-orang yang mati dalam peperangan membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang mukmin berzina lalu bertobat dan pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mereka gugur, maka dikategorikan syahid. Bila ada orang menenggak minuman keras atau narkoba, kemudian bertobat dan masuk ke medan pertempuran dan mereka terbunuh di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka ia tergolong orang-orang yang syahid dan mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apakah ada orang yang mengenal syahid tanpa perantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada orang yang mengenal kalimat la ilaha illallah tanpa melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada, tak ada seorang pun yang mengenal kebaikan dalam Islam kecuali lewat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Kalau orang yang sudah mati syahid mendapat kemuliaan seperti itu, bagaimana dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab seorang menjadi syahid dan mendapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah sekalipun berdusta pernah bersabda di dalam sebuah hadis sahih, tidaklah seseorang menyampaikan salam kepadaku
kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku sampai aku menjawab salamnya orang tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita sekalian, bermanfaat untuk keluarga kita. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.